Bangsa Indonesia, merdeka tetap merdeka, selama ayat masih kita lumbaya. Perjuangan gerilya di daerah Banyuwangi Selatan. Pada waktu memasuki daerah Sukamade, Banyuwangi Selatan, pasukan Yon Macan Putih harus menerobos pertahanan musuh yang berkekuatan cukup besar. Pos Belanda di Sukamade, di samping diperlengkapi dengan berbagai senjata berat, juga merupakan gudang bahan makan musuh yang cukup besar. Lebih dari itu, pos musuh ini dengan mudah mendatangkan bantuan kapal-kapal terbang bomber, apabila sewaktu-waktu terancam bahaya dan diserang oleh pasukan lawan. Untunglah, pada waktu itu tembakan senjata berat yang cukup gencar tidak menemui sasaran. Karena peluru-peluru musuh berjatuhan di tengah hutan karet, sedangkan pasukan Yon Macan Putih sudah berada di tepi hutan dan mulai memasuki daerah perkebunan Sukamade. Di samping itu informasi kedatangan Letkol Abdul Rifai dan Kapten Sudarmin, yang cukup disegani musuh, yang diterima oleh musuh ternyata simpang siur, sehingga mengakibatkan musuh menjadi salah perhitungan. Komandan pasukan kolonial memperkirakan bahwa kedatangan pasukan TNI di bawah komando Letkol Abdul Rifai dan Kapten Sudarmin tersebut dengan kekuatan yang besar sekali serta akan melakukan serangan rentak secara besar-besaran terhadap pos pertahanan di Sukamade. Itulah sebabnya sebelum mengadakan kontak senjata secara serius, musuh terburu-buru menghindar untuk menyelamatkan diri. Setelah mengerti bahwa pasukan musuh salah tindakan, salah perhitungan, para prajurit Yon Macan Putih segera melepaskan tembakan senjata berat dengan sasaran markas musuh. Kendati kolonialis Belanda dengan cepat mendatangkan bantuan kapal terbang bomber, namun musuh tetap tidak banyak berbuat sesuatu, karena tembakan penangkis udara TNI cukup menyulitkan posisi dan gerakan kapal terbang musuh. Akhirnya Sukamade dapat dikuasai oleh prajurit Yon Macan Putih, setelah musuh dengan terburu-buru meninggalkan posisi mereka. Dari Sukamade, Letnan 1 Blego Sumarto bergerak ke daerah Pondok Klakah. Di tempat ini Peltu Raffi mendapat tugas untuk memasuki daerah Rajekwesi. Namun pasukan Peltu Raffi gagal melaksanakan tugas itu akibat perlawanan musuh cukup sengit dengan kekuatan cukup besar pula. Itulah sebabnya anak buah Peltu Raffi bergerak mundur dan kembali ke Pondok Klakah. Musuh ternyata tidak mau kehilangan jejak, sekitar jam 6. Memberi perintah agar pasukan-pasukannya segera bergerak kembali ke Sukamade untuk mengadakan konsolidasi dan mengatur strategi. Pagi hari, Pondok Klakah diserang secara serentak dengan kekuatan lebih besar lagi, bahkan pasukan musuh itu didukung pula oleh kapal terbang yang menghujani peluru dengan gencar dari udara. Peristiwa itu menyebabkan dan Letnan 1 Blego Sumarto memberi perintah agar pasukan-pasukannya segera bergerak kembali ke Sukamade untuk mengadakan konsultasi dan mengatur strategi. Untuk memenuhi perintah Wingate Action, seluruh pasukan Yon Macan Putih harus segera meninggalkan Sukamade dan segera pula menyebar ke daerah basis gerilya, semula masing-masing. Sebelum meninggalkan daerah ini, Letkol Abdul Rifai memerintahkan agar regu pioner melakukan gerakan bumi hangus lebih dahulu. Untuk itu Sersan Ashadi, Sersan Suparjo dan Kopral Bambang Suwito memimpin anak buah yang juga diikuti oleh Letkol Abdul Rifai yang langsung melakukan gerakan bumi hangus dan telah berhasil menghancurkan pabrik karet, pos penjagaan musuh, sejumlah jembatan penting dan lain-lain. Hal tersebut terpaksa dilakukan dengan maksud untuk mempersulit serta menghambat gerakan musuh yang memiliki alat perang serba lengkap, terutama berbagai jenis kendaraan perang. Dari Sukamade, pasukan Yon Macan Putih bergerak menuju Pal 6 sesuai dengan tujuan utama Wingate Action agar pasukan-pasukan dapat segera menyebar luas ke daerah-daerah basis gerilya masing-masing. Di Pal 6 ini pasukan Yon Macan Putih dibagi dua. Sebagian yang terdiri dari beberapa pasukan Letnan 1 Suwardi di bawah komando Letnan 2 Bambang Kedut bersama Letnan 1 Blego Sumarto yang semuanya langsung di bawah komando, dan Yon Macan Putih Kapten Sudarmin bergerak menuju arah timur untuk memasuki daerah Sumberdadi terus menuju daerah Sungai Lembu. Sedang sebagian yang lain terdiri dari Letnan 1 Arifin Joharman. Sisa pasukan Letnan 1 Suwardi yang diikuti markas
Letnan 1 Suraji, seluruh pasukan ini di bawah komando Letkol Abdul Rifai bergerak ke arah utara untuk memasuki daerah Krikilan terus ke daerah Sugihwaras, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Pada tanggal 10 Januari tahun 1949, dan Yon Macan Putih Kapten Sudarmin beserta pasukan telah tiba di daerah Sungai Lembu. Untuk sementara waktu dan Yon Macan Putih ini telah menetapkan daerah Sungai Lembu sebagai basis konsentrasi batalion di sektor selatan. Belum berapa lama pasukan Yon Macan Putih berada di daerah ini, dengan tiba-tiba mendapat serangan musuh dari perkebunan setempat. Dalam pertempuran yang cukup sengit, anak buah, Kapten Sudarmin berhasil menewaskan 2 serdadu Belanda dan 4 anggota OW. Sedang 3 serdadu Belanda yang lain menderita luka cukup parah akibat tembakan pasukan TNI. Di samping itu anak buah Kapten Sudarmin juga berhasil merampas senjata dari musuh, antara lain berupa sepucuk Thompson, sepucuk pistol dan 3 pucuk senjata panjang lainnya. Menurut informasi yang layak dipercaya, seorang sinder Belanda bersama nyonya juga menemui ajal dalam pertempuran itu. Pada tanggal 11 Januari tahun 1949, pasukan-pasukan Yon Macan Putih yang di bawah komando Letkol Abdul Rifai dalam perjalanan ke arah utara menyerang pos musuh di perkebunan Terbasala. Di samping itu anak buah Letkol Abdul Rifai juga mengadakan pengacauan dengan membakar persil Kendeng Lembu. Sedang dalam pertempuran sengit dengan pasukan patroli Belanda yang berkekuatan cukup besar, pasukan Yon Macan Putih ini, terdapat korban jiwa, yakni Prada Senen B. Dan seorang anggota Laskar Rakyat B. Mama Suwito gugur di Persada Ibu Petiwi. Kedua pejuang putra bangsa itu telah merelakan jiwa raga mereka demi mempertahankan kemerdekaan tanah air. Dalam pertempuran itu korban di pihak musuh tidak dapat diketahui. Seusai pertempuran dengan musuh, pasukan-pasukan Yon Macan Putih terus bergerak menuju daerah Krikilan, akhirnya memasuki daerah Sugihwaras. Dalam hal ini Letkol Abdul Rifai juga telah menetapkan bahwa daerah Sugihwaras, Wana Asih, sebagai pos komando batalion di sektor utara. Setelah posisi pasukan dianggap cukup kuat, terutama telah kompak dalam kerjasama dengan masyarakat setempat, anak buah Letkol Abdul Rifai mulai melakukan serangan terhadap pos-pos pertahanan musuh serta melakukan penghadangan dan penyergapan terhadap pasukan patroli Belanda, Cakra. Pada waktu itu pos komando batalion di sektor selatan telah dipindahkan ke desa Saneporejo, Kecamatan Pesanggaran. Letnan 1 Blego Sumarto ternyata sudah sering mengadakan gerakan yang bersifat mobilitas. Daerah-daerah pendudukan Belanda yang selalu menjadi sasaran penyerangan anak buah Letnan 1 Blego Sumarto, antara lain Desa Temurejo, Ngadirejo, Bulurejo, Purwodadi, Matraman, Jajak, Tegalsari, Celuring, Srono dan daerah sekitarnya. Banyak warga yang membantu perjuangan mereka, seperti dilakukan toko sembako terbesar di Benculuk kala itu. Posisi toko saat ini barat Masjid Jamik Benculuk. Di malam hari, toko bagian belakang dibuka dan memberikan bantuan makanan kepada Letnan 1 Blego Sunarto dan kawan-kawan. Kendati demikian pada akhir bulan Februari 1949, musuh dengan tiba-tiba melakukan serangan fajar terhadap posko Yon di Saneporejo. Dalam serangan musuh secara mendadak itu, mengakibatkan Kopral Nyonya Hidayat gugur sebagai Ratna di medan bakti karena berondongan peluru musuh. Nyonya Hidayat adalah seorang prajurit TNI, wanita, berasal dari pasukan divisi Siliwangi. Di masa hijrah, prajurit wanita ini bergabung secara resmi dengan pasukan Yon Macan Putih di Ngunut, Tulungagung. Itulah sebabnya Kopral Nyonya Hidayat ada yang menyebutnya sebagai Srikandi Batalion Macan Putih. Pada tanggal 15 Maret tahun 1949, Sersan 1 Jainuddin dengan kekuatan 2 regu melakukan serbuan terhadap pos polisi Belanda di Srono. Dalam sergapan malam itu, pasukan Jainuddin diperkuat pula oleh regu Sersan 1 Samsuri dan dibantu oleh seorang brigadir polisi kolonial bernama Karyani. Hasil sergapan pasukan Jainuddin cukup memuaskan. Karena di samping 2 polisi kolonial menemui ajal,
anak buah Sersan 1 Jainuddin juga berhasil merampas 18 pucuk senjata LE, Lee Enfield, dari musuh. Lebih dari itu pasukan Jainuddin juga berhasil membebaskan para tawanan perang TNI yang dijebloskan ke dalam sel tahanan musuh di Srono. Perjuangan gerilya para prajurit TNI di daerah Banyuwangi Selatan makin meluas. Letnan 1 Blego Sumarto dengan kekuatan 2 seksi masing-masing di bawah komando Letnan 2 Bambang Kedut dan Sersan 1 Jainuddin telah melakukan serangan terhadap pos polisi Belanda di Jajak. Dalam serangan ini, pasukan Blego Sumarto hanya menewaskan seorang polisi Kolonel B. Mama Sakio. Seusai pertempuran dengan musuh, anak buah Blego Sumarto bergerak ke Desa Temurejo untuk mengadakan konsolidasi dengan pasukan TNI yang lain. Pada waktu itu posisi Poskoyon di sektor selatan ternyata kurang menguntungkan perjuangan nasional. Itulah sebabnya Danion Macan Putih Kapten 1 Sudarmin bermaksud mengadakan konsolidasi dengan pasukan-pasukan Yon Macan Putih lainnya yang berada di sektor utara. Untuk segera dapat mencapai maksud itu, Danion Kapten Sudarmin beserta pasukan bergerak menuju daerah Genteng. Dengan melalui desa Kebondalem, Gunung Serawet yang terus memasuki Dusun Temurejo, kemudian menuju desa Tegalsari. Dari desa ini dengan menyeberangi Kali Setail terus masuk daerah Gembolo, Purwodadi, yang kemudian ke Glowong. Selanjutnya, Danion Macan Putih Kapten Sudarmin beserta pasukan beristirahat semalam di Muntikan. Di desa ini pasukan Yon Macan Putih terpaksa harus melayani serangan musuh secara mendadak. Dalam pertempuran itu, ternyata kekuatan tidak seimbang, sehingga Danion Kapten Sudarmin mengeluarkan perintah agar pasukannya menghindari musuh dan bergerak menuju desa Tegalsari untuk mengatur strategi. Untuk segera dapat mencapai Poskoyon di sektor utara, Sugih Waras, pasukan Kapten Sudarmin harus segera meneruskan perjalanan dengan menghindari musuh yang berkekuatan besar. Setiba di desa Karangasem, Yosomulyo terus bergerak ke Cemetuk, kemudian masuk daerah Suwaluh. Dari daerah ini dengan melalui Truko terus menuju desa Karangsari dan beristirahat semalam lagi di desa Sempu, Darungan. Pagi harinya pasukan Yon Macan Putih ini bergerak lagi menuju desa Jambewangi, dekat Genteng, terus masuk desa Sumberjo dengan maksud segera tiba di tempat tujuan. Sementara itu di sektor utara, pada tanggal 12 Februari tahun 1949, pasukan Sersan Mayor Margono, pasukan Sersan 1 Umar, Regu Sersan 1 Dullah dan Regu Sersan 1 Anang Santosa mendapat perintah dari Letkol Abdul Rifai untuk menyerbu pos KNIL di Kalibaru. Penyerbuan terhadap pos musuh di Kalibaru itu sangat mengesankan dan cukup berhasil. Karena para prajurit Yon Macan Putih dengan bantuan 2 regu polisi kolonial di bawah pimpinan Brigadir Polisi Hanafi berhasil menghancurkan pos KNIL dan asrama musuh. Dalam perkiraan ada 2 saksi serdadu kolonial bersama keluarga asrama tewas dalam penyerbuan itu. Di samping itu para prajurit TNI juga berhasil merampas sejumlah senjata dari musuh, antara lain berupa 2 pucuk senjata panjang, sepucuk pistol Pickers, sepucuk Thompson, sepucuk Sten dan mortir 6 inci. Esok paginya, para prajurit TNI mengadakan operasi penangkapan mata-mata musuh. Sersan Ashadile, Sersan Sunoto, Kopral Asmat dan Prada Asdin dengan bantuan masyarakat setempat telah berhasil dengan baik dalam menunaikan tugas tersebut. Kendati demikian keberhasilan penyerbuan terhadap musuh di Kalibaru itu juga tidak terlepas dari pengorbanan. Prada Satoyan dan Prada Matsarip ternyata gugur di Persada Ibu Pertiwi akibat hamburan peluru musuh yang membabi buta dan tidak henti-hentinya. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, pasukan Letnan Suparwiyoto, pasukan Letnan 2 Umar S., pasukan Untung Pujiastika dan pasukan Margono juga mendapat tugas untuk menyerang pos musuh di perkebunan Glenmore. Sebagaimana penyerbuan terhadap pos musuh di Kalibaru, penyerangan terhadap pos musuh di Glenmore ini pun juga cukup berhasil. Hal itu terbukti di samping pasukan Margono berhasil menewaskan 2 orang anggota OW dan menangkap 3 orang mata-mata musuh, pasukan Letnan 2 Umar S. juga berhasil memporak-porandakan pertahanan para serdadu kolonial di Glenmore. Setelah memperoleh kemenangan cukup gemilang,
pasukan TNI itu bergerak kembali menuju Krikilan. Pada suatu hari, Letkol Abdul Rifai menerima laporan bahwa kolonialis Belanda akan mengadakan serangan besar-besaran terhadap Poskoyon di sektor utara, Sugihwaras, untuk menebus kekalahannya di Kalibaru dan Glenmore. Untuk menghindari serangan musuh secara besar-besaran itu, terutama untuk menghindari jatuhnya korban jiwa cukup besar dan utamanya yang akan menimpa masyarakat setempat, seluruh prajurit Yon Macan Putih di sektor utara diperintahkan untuk segera menghindari musuh dan naik ke Gunung Menyan. Dalam hal ini agaknya kolonialis Belanda juga telah mengerti gerakan anak buah Letkol Abdul Rifai. Hal ini terbukti Musuti nyata menggagalkan rencana serangannya secara serentak ke Poskoyon di Sugihwaras. Setelah dianggap situasi sudah cukup aman, segenap prajurit Yon Macan Putih tersebut diperintahkan kembali dan berkumpul di Poskoyon sektor utara lagi.